Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari karya Karsa, karyanya Mbak Cil Banana, yang menceritakan tentang sebuah bangsal di rumah sakit. Dan sebelum kita lanjut ke cerita, jadi saya ingin mengajak kalian yang ingin berdonasi atau menyumbangkan sebagian harta kalian, silahkan. Bisa lewat link yang ada di bawah ini ya, linknya Karya Karsa. Jadi sumbangan ini nantinya, donasi ini nantinya akan didonasikan kepada anak-anak penderita HIV/AIDS yang ada di Panti Asuhan Lentera Surakarta. Panti Asuhan Lentera Surakarta ini sebuah yayasan yang menampung sekitar 39 anak-anak penyandang HIV/AIDS, dan 90% dari anak-anak tersebut sudah tidak memiliki orang tua yang sebagian besar sudah meninggal karena penyakit tersebut. Jadi bisa nanti kalian sumbangkan lewat Karya Karsa, dan nantinya kalian akan mendapatkan 7 cerita dari penulis-penulis ternama di Twitter ya. Ada Mas Nugro, Mas Kalong, Mas Dio, Mas Jero, Mas Restu, dan Mas QWERTY Typing. Jadi nanti kalian nyumbang terus dapat cerita juga gitu. Bisa dibuat baca-baca lah. Atau mungkin kalian nanti yang masih bingung daftar akun Karya Karsa atau nggak punya, bisa nanti kalian sumbangkan di Saweria saya. Nanti saya sampaikan ke Karya Karsa. Jadi nanti saya sampaikan sumbangan kalian ke horror community Karya Karsa. Oke, gitu aja ya. Jadi cerita kali ini menceritakan tentang sebuah bangsal rumah sakit yang kemungkinan, mungkin loh ya, kalau dari ceritanya mungkin ada di Jawa Timur ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Samar, Pak Didin membuka mata, melirik jarum jam dinding yang telah menunjukkan angka 2. Matanya mengedip perlahan demi mengumpulkan kesadaran, meski harus menahan rasa perih saat bias cahaya penerangan menembus bola retina. Sedikit demi sedikit, pandangannya menelisik sekitar. Bed samping kiri masih tertutup tirai pembatas, yang mana penghuninya masih tertidur lelap. Ceklek. Terdengar suara knop pintu bergerak, memperlihatkan sosok siluet wanita berseragam perawat berjalan masuk ruangan. Pak Didin melirik cairan infus yang menyambung di selang pergelangan tangan kiri yang masih tersisa separuh botol. Kurasa bukan. Mungkin perawat itu mendapat panggilan untuk mengganti botol infus pasien lain, pikirnya dalam hati. Pak Didin pun berniat melaksanakan sholat malam, meski sebagian tubuhnya masih sulit digerakkan.
Hening. Sikap yang tadinya acuh berubah saat ia tak mendengar aktivitas apapun dari ruangan. Karena penasaran, mata Pak Didin melirik lagi ke sebelah. Tak disangka, siluet bayangan perawat itu malah berdiri mematung di balik tirai bed pasien sekamarnya. Sontak hal itu sedikit menimbulkan kecemasan dalam hati. Pak Didin masih terdiam, bahkan membiarkannya. Penasaran akan apa yang perempuan itu lakukan selanjutnya. Meski sekelumit pertanyaan mulai menggantung di dalam kepala. Perawat itu masih berdiri di tempatnya, tak bergeming sedikit pun selama beberapa menit. Pak Didin ingin bertanya, namun lidah terasa keluh karena masih terlalu lemah untuk mengeluarkan kata-kata. Hawa dingin semakin menelusup ke sela-sela kulit, menembus batas selimut hingga pakaian terluar. Apa dia yang menurunkan suhu AC hingga sedingin ini? Pikir Pak Didin. Lalu bayangan perempuan itu malah berjalan mendekati Didin, menyibak tirai pembatas dengan tegas. Muncul seorang perawat berambut pendek sebahu dengan masker medis menutup sebagian wajahnya. Ia mendekat ke bed pria itu sambil mengeluarkan kotak berisi suntikan, memeriksa kondisi selang infus, denyut nadi, dan suhu tubuh. Pak Didin bernafas lega karena ternyata dia adalah perawat yang bertugas mengontrol malam ini. "Bapak masih terjaga? Apa ada sakit yang dikeluhkan, Pak?" tanyanya dengan nada datar. Pak Didin menggeleng pelan sebagai jawaban baik-baik saja. Lalu melirik sebuah tag name di dada kiri si perawat, bertuliskan Mirna. Pandangannya mengarah kembali pada perawat itu. Namun ada sesuatu yang janggal. Mata perempuan yang ada di hadapannya menyipit, menandakan segurat senyum di balik maskernya. Dan hal aneh pun terjadi. Tiba-tiba saja lampu ruangan berkedip-kedip cepat, seperti terkena konsleting. Entah kenapa cahayanya pun ikut meredup, menciptakan suasana remang dalam ruangan. Pak Didin ingin bertanya, namun urung saat menangkap mata perawat di hadapannya berubah menjadi hitam dengan sudut yang meruncing. Samar-samar terdengar tawa cekikikan yang cukup menyeramkan. Sontak perasaannya makin gusar saat melihat gelagat aneh dari si perawat. Tak lama kemudian, perempuan itu melompat ke atas ranjang dan langsung menindih perut Pak Didin begitu saja dalam posisi jongkok. Tak disangka, perawat aneh itu pun membuka masker
memperlihatkan mulutnya yang robek memanjang hingga ke telinga. Bahkan rahang bawahnya menggantung menganga seolah hampir lepas. Dengan kasar, ia membuang selimut Pak Didin, lalu menarik paksa kabel-kabel pendeteksi jantung yang terpasang di dada. Jari-jari kurus dengan kuku panjang itu mulai bergerak lurus dari atas dada hingga ke perut, seolah-olah ingin membedah tubuh Pak Didin secara simetris. Degup jantung Pak Didin berdetak makin cepat. Ingin sekali berteriak, namun tak bisa karena kondisi fisik yang masih sulit untuk berbicara. Didin berusaha melafadzkan ayat kursi dalam hati secara berulang-ulang. Meski jadi terbata-bata, sosok perawat berwujud mengerikan itu tertawa makin membahana dengan nada mengejek. Anehnya, seperti tak ada siapapun yang mendengarnya. Bahkan pasien di sebelah bed Pak Didin pun tidak berkeming. Lalu hal yang ditakutkan Pak Didin pun terjadi. Sosok itu mulai mencakari seluruh tubuhnya hingga wajahnya dengan brutal. Pria parubaya itu hanya bisa mengerang menahan rasa sakit. Perih, benar-benar perih. Apa benar makhluk astral ini bisa melukai sosok fisik manusia secara nyata? Dengan sekuat tenaga, Pak Didin memaksa sendi-sendi ototnya untuk bergerak agar bisa menghadangnya. Namun nihil. Tak disangka kelima jari perawat hantu itu malah menancap kuat ke ulu hati, ibarat pisau yang sangat tajam. Kuku-kuku panjang itu berhasil membelah dada hingga perut bagian bawah dengan mudah. Pak Didin mengerang kesakitan saat daging di bagian dada mulai terbuka. Ia bisa melihat dan merasakan bagaimana kuku tajam tersebut perlahan membelah perut, memuncratkan darah, hingga memperlihatkan organ dalam yang ada. Sosok hantu perawat itu selalu terkikik di tiap aksinya. Rasa sakit tak tertahankan mulai menjalar ke seluruh tubuh. Bisa kalian bayangkan bagaimana rasanya tubuh kalian dibedah tanpa anestesi terlebih dahulu? Mungkin seperti itu rasanya. Hingga akhirnya sosok itu benar-benar menyiksa Pak Didin dan makin ganas. Dia mulai mengacak-acak organ dalam yang ada di tubuh. Usus Pak Didin mulai terburai karena dicabuti. Hati, ginjal tak luput dicacah olehnya. Hingga akhirnya dia mencengkram ke arah jantung dengan kuat. Pak Didin sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Kini dalam hati yang terlafat hanya untaian zikir dan syahadat. Ya Allah, kupasrahkan hidup dan matiku padamu. Di saat yang sama, Pak Didin melihat sebuah jantung yang masih berdetak sudah tergenggam
di tangan kanan setan itu, membuat gelap menguasai pandangan pria parubaya itu seketika. Sambang. Sore itu mataku menyipit saat hembusan angin sore menerpa wajah melalui sela kaca jendela mobil yang terbuka setengah. Meski demikian, aku menyukainya karena terasa sejuk. Lagi pula mataku juga dimanjakan oleh pemandangan persawahan hijau dengan padi menguning yang terhampar luas. Hari ini kami sekeluarga mengunjungi salah satu kerabat dari suami kakakku pasca dirawat dari rumah sakit selama hampir 2 bulan. Setelah 30 menit menempuh perjalanan ke kampung halaman kakak iparku, akhirnya mobil kami berhenti di sebuah rumah sederhana dengan halaman yang cukup luas. Seorang wanita parubaya menyambut dengan ramah, yang mana kedatangan kami memang sudah diberitahu lebih awal lewat pesan singkat. "Mari, mari, silakan duduk." Sila seorang bapak-bapak bersarung menyalami keluargaku satu persatu. "Wah, sudah kelihatan lebih sehat ya, Pak," sahut kakak iparku. "Hehe, iya, alhamdulillah, Ram." Pak Didin adalah seorang pria parubaya pensiunan aparatur sipil negara. Usianya yang menginjak lebih dari setengah abad serta kondisi penyakit jantung bawaan yang dideritanya lah yang membuat beliau terpaksa mengambil pensiun dini beberapa tahun lebih awal. Hingga akhirnya kesehatannya pun makin memburuk saat memasuki gelombang COVID-19 di tahun kedua, mengakibatkan beliau harus segera menjalani rawat inap secara intensif di sebuah rumah sakit terdekat. Wah, rasanya hampir seperti mau mati setiap hari, Ram. Pernyataan Pak Didin yang spontan itu membuat kening kami sedikit berkerut. "Hah? Kok bisa, Pak? Apa sesakit itu rasanya?" Dari info yang kami dapat sebelumnya, memang Pak Didin sempat mengalami kondisi kritis dengan harapan hidup yang hampir tak mungkin. "Diminum dulu ini tehnya. Maaf ya, cuma bisa menyajikan seadanya," ucap Bu Retno yang ternyata sudah membawa nampan berisi beberapa cangkir teh panas di atasnya. "Waduh, kok repot-repot, Bu?" sahut ibuku. "Walah, nggak ada yang merasa direpotin kok." Sejenak, suasana menjadi hening saat masing-masing dari kami mulai menyeruput teh yang disajikan. Di wilayah pedesaan hal ini lumrah dilakukan demi menjaga adab sopan santun, menghargai jamuan sang pemilik rumah. "Pokoknya saya kapok kalau harus lama-lama dirawat inap di rumah sakit lagi." "Ya, siapapun juga nggak betah, Pak, dirawat lama-lama di rumah sakit, sebagus apapun kamarnya."
"Bukan begitu, Ram. Masalahnya saya diganggu terus di sana," sahut Pak Didin sembari menghembus nafas kesal. Keningnya yang bergaris-garis samar tampak terlihat makin jelas, bersamaan dengan ekspresi yang berusaha berubah menjadi gusar. "Diganggu? Diganggu apa, Pak?" "Saya tahu rumah sakit tempatnya hal-hal tak kasat mata sering terlihat karena jarak antara kehidupan dibatas tipis oleh kematian. Tempat harapan manusia yang berjuang sembuh dari sakit. Namun, bisa juga tempat dari akhir perjalanan kehidupan manusia itu sendiri." "Iya, Pak Didin benar. Saya sendiri juga sering mendengarkan kisah-kisah di luar nalar dari orang-orang yang pernah mengalaminya," sahut Ramdan, kakak iparku. "Pokoknya saya mengalami hal yang banyak mengerikan di sana. Ada satu sosok yang sering sekali menyiksa saya selama saya dirawat inap. Awalnya sih saya kira sedang berhalusinasi karena efek obat dosis yang tinggi. Tapi kok terus berulang-ulang ya? Hingga saya dipindahkan dari kamar lain. Aku mulai menegakkan posisi dudukku, mencermati satu kisah yang cukup menarik perhatian. Dan inilah rentetan kejadian mistis yang dialami oleh Pak Didin, pasien penyintas COVID-19 di sebuah bangsal misterius di rumah sakit. Anfal. Pak Didin mulai menceritakan pengalaman mengerikannya yang sempat dialami 1 bulan yang lalu. Hari itu Pak Didin melakukan aktivitas yang biasa dilakukan di sore hari, yakni bersantai di depan teras sambil menikmati secangkir wedang jahe panas dengan asap yang masih mengepul. Dia menyeruput sedikit demi sedikit wedang itu dengan hikmat, memandang langit senja berwarna oranye kemerahan. Kawanan burung walet yang terbang membentuk formasi, hingga anak-anak kecil yang sedang asyik bermain gaplek tak jauh dari halaman rumahnya. Namun, kedamaian itu mendadak sirna saat tiba-tiba nyeri menyerang dadanya sebelah kiri. "Aduh, kok sakit ya?" keluh Pak Didin. Ia mencoba mengatur nafas secara konsisten, mencengkram dada dengan kedua tangan demi mengurangi rasa sakitnya. Tapi nyatanya hal itu tak berhasil. Rasa sakit yang mendera makin menjadi, hingga akhirnya membuat kesadaran Pak Didin berangsur hilang sepenuhnya. Suara Pak Didin yang ambruk cukup membuat gaduh, sampai Bu Retno yang sedang asyik menonton TV pun beranjak dari tempatnya. Kejadian tersebut membuat keluarga Pak Didin dan tetangga sekitar sempat heboh. Akhirnya Bu Retno meminta bantuan tetangga yang memiliki mobil untuk segera mengantarkan Pak Didin yang sudah tak sadarkan diri ke puskesmas terdekat. Sesampainya di puskesmas, dokter pun menyarankan Bu Retno agar membawa Pak Didin yang sudah dalam kondisi anfal ke rumah sakit saja. Oh, anfal itu kondisi yang mungkin
udah apa ya, udah darurat lah ya. Baru tahu saya. Oke, lanjut. Sirene ambulan berbunyi nyaring bersamaan dengan suara adzan maghrib yang telah berkumandang. Untunglah jalanan saat itu tak terlalu ramai, hingga memudahkan laju ambulan menjadi lancar. Bu Retno berusaha menguatkan diri di sela-sela tangis sambil terus membisikkan sholawat di telinga Pak Didin, berharap kekuatan doa mampu menyelamatkan nyawa suaminya itu. Setelah sampai di rumah sakit yang dituju, Pak Didin segera dilarikan ke IGD untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Maraknya jumlah pasien COVID-19 gelombang 2 yang melonjak saat itu membuat rumah sakit memperketat penjagaan dan prosedur, yang mana Bu Retno tidak diperbolehkan masuk ke ruang IGD menemani Pak Didin. Meski dalam kondisi cemas, Bu Retno berusaha tetap berpikir jernih. Untungnya, petugas medis setempat cukup ramah mengarahkan Bu Retno untuk mengikuti prosedur yang ada, mulai dari mengurus pendaftaran administrasi hingga melakukan tes rapid. Sembari menunggu hasil tes dan panggilan dokter IGD, Bu Retno segera menelpon anak-anaknya tentang keadaan ayahnya sekarang. Selang 1 jam kemudian, seorang perawat memanggil nama Bu Retno. "Hasil tes ibu negatif COVID ya. Silakan masuk ke IGD. Dokter Edi sudah menunggu di dalam." "Baik sus, terima kasih," jawab Bu Retno dengan sedikit gemetar. Saat memasuki ruangan, mata Bu Retno sempat terpaku menatap kondisi Pak Didin yang telah terbaring lemah di atas ranjang. Masker oksigen tampak terpasang di wajahnya, beserta kabel-kabel asing yang menempel di dada sang suami, yang mana langsung tersambung dengan sebuah mesin EKG. "Selamat malam Bu Retno. Saya Dokter Edi akan menjelaskan secara singkat tentang kondisi Bapak ya Bu. Jadi Bapak mengalami kondisi anfal akibat penyumbatan pembuluh darah secara tiba-tiba pada jantungnya. Selain itu, hasil rapid dari Pak Didin juga positif COVID-19, yang mana semakin memperburuk kondisinya." Bu Retno menyeka air mata. "Apa Bapak bisa sembuh seperti sedia kala, Dok?" Sejujurnya Pak Didin sedang berada dalam kondisi kritis. Kami akan terus memantau perkembangan dan mengusahakan yang terbaik untuk Bapak. Saran saya, Bu Retno mendoakan saja ya. Semoga beliau cepat sadar agar tidak sampai mengalami kondisi vegetatif. Setelahnya, dokter langsung memerintahkan beberapa perawat untuk segera memindahkan Pak Didin ke ruang ICU. Saat itu Bu Retno yang hendak mengikuti untuk menemani suaminya dilarang oleh petugas medis, dikarenakan Pak Didin yang positif COVID-19 harus diisolasi tanpa boleh ditemani oleh satupun pendamping dari pihak keluarga untuk mencegah penularan. Terbangun. Sudah lebih dari 2 pekan berlalu. Pak Didin masih belum sadarkan diri. Bahkan para dokter pun mulai pesimis akan kondisinya yang tak kunjung membaik.
bahkan memprediksi tingkat kemungkinan hidup Pak Didin tak sampai 10%. Bu Retno yang mendapat kabar tersebut sangat syok dan sempat pasrah akan apapun yang terjadi. Ia pun menelpon beberapa keluarga dan kerabat untuk minta maaf atas segala kesalahan yang mungkin pernah diperbuat oleh suaminya itu. "Saya minta maaf jika suami saya mungkin pernah ada salah kata atau perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja." Loh, kenapa? Apa sesuatu terjadi sama Mas Didin? Bukannya dia sekarang masih dirawat di rumah sakit, Mbak? Tanya Hadi, adik Pak Didin kebingungan. Bu Retno yang tak sanggup menahan air mata menjawab dengan suara sesenggukan. "Mbak nggak tahu, Had. Kata dokter, harapan hidup Mas Didin sangat tipis." "Alah, dokter itu bukan Tuhan, Mbak. Jangan putus harapan dan doakan Mas Didin supaya cepat sembuh seperti sedia kala. Besok saya ke sana untuk menengok Mas Didin ya, Mbak," ucap Hadi yang memang tinggal di lain kabupaten. "Tapi Had, Masmu nggak boleh dijenguk siapapun karena masih di ruang isolasi." "Ya pokoknya besok saya ambil cuti, nggak apa-apa. Mau datang ke tempat Mbak. Saya juga akan mengabari saudara-saudara yang lain. Kita kan bisa diskusikan hal ini sama-sama." "Iya, terima kasih ya." Namun, sebuah kejadian, maksud saya keajaiban, justru terjadi. 3 hari setelahnya, Bu Retno kembali mendapatkan kabar mengejutkan dari pihak rumah sakit. "Selamat siang, Bu Retno. Saya dari Rumah Sakit Cipta Medika Tama ingin mengabarkan berita baik. Pak Didin Harisukmo sudah sadar dan telah melewati masa kritisnya." "Alhamdulillah ya Allah," seru Bu Retno langsung bersujud ke lantai karena tak mampu membendung rasa syukurnya. Saking senangnya, Bu Retno sampai berteriak asal memanggil anak-anaknya. "Nang, Nanang, Putri, Alhamdulillah, bapakmu gak jadi mati," serunya sekali lagi. Kamis pukul 11 lebih dari 30. Secara ajaib, Pak Didin membuka mata saat seorang perawat sedang mengganti kantung infusnya. Coban Banyupati. "Jadi Pak Didin waktu itu sempat mengalami koma?" tanya kakak iparku sekali lagi. "Ya kata dokter seperti itu. Saya juga nggak nyangka masih diberi kesempatan hidup oleh Gusti Allah. Saya dibilang koma lebih dari 2 minggu, tapi yang saya rasakan cuma seperti tidur beberapa jam saja. Bahkan saya sempat bermimpi aneh." "Mimpi apa, Pak?" sahutku tiba-tiba, yang tak mampu membendung rasa penasaran. "Hush, yang sopan kamu," tegur ibuku. "Heh, ndak apa-apa, Bu. Saya sendiri sudah terlanjur bercerita dan akan menyelesaikannya. Siapa tahu
Pengalaman yang pernah saya alami ini ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik." Pak Didin kembali menceritakan kisah di mimpinya. Saat terbangun, beliau tiba-tiba saja berada di sebuah hutan dengan pepohonan jati yang tinggi. Langit di atas pun berwarna hitam, menandakan ia berada di tempat itu dalam kondisi petang. Tak ada guratan awan dan kelip bintang. Hanya ada bulan berwarna kuning berbaur kemerahan dalam bentuk penuh. Singgah dengan gagah di atas sana. Angin yang berhembus pelan pun dinginnya terasa menusuk hingga tulang. Terdengar samar kicauan burung, kedasi, dan nyalang anjing hutan saling bersautan menambah suasana makin mencekam. Pak Didin yang kebingungan mau tak mau terus berjalan mengikuti satu-satunya jalan setapak yang tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan berduri dan akar belukar, berharap bisa segera menemukan jalan keluar. Dalam pikirannya yang berkecamuk, Pak Didin merasa aneh dengan dirinya yang tiba-tiba saja berada di tempat asing seperti ini. Bukannya aku tadi minum wedang jahe ya? Kok tiba-tiba ada di tengah hutan? Masa aku diculik? Entah sudah berapa lama dia berjalan. Tiba-tiba saja terdengar suara air bergemuruh dari kejauhan, seperti aliran air mengalir yang jatuh dari ketinggian. Suaranya berasal dari hutan yang lebih gelap, yang mana berarti ia harus keluar dari jalur jalan setapak. Namun, ia juga mendengar suara lain, suara keramaian seperti ada banyak orang jika terus mengikuti jalan semula. Namun, kata hati Pak Didin malah menyuruhnya untuk mengikuti sumber suara seperti air terjun itu. Sempat terjadi pergolakan batin antara logika dan tutur batin. Jika terus mengikuti jalan di awal, kemungkinan besar dia bisa mendapat pertolongan dari penduduk sekitar. Tapi entah kenapa laju kakinya malah berjalan ke arah suara air terjun yang ada di tengah hutan. Goblok, goblok. Kok bisa-bisanya aku malah jalan ke sini? Umpat Pak Didin dalam hati setelah ia berhasil melewati akar belukar dan semak-semak tinggi yang malah menyulitkan perjalanannya. Dan benar saja, sampailah ia di sebuah air terjun dengan sungai mengalir tenang di bawahnya. Banyak batuan cadas berukuran besar mengitari tepat di bawah air terjun itu, melingkar seperti membentuk sebuah penghalang. Entah bagaimana sinar rembulan yang terang seolah menyorot tepat di bagian itu, membuat Pak Didin tersadar betapa indahnya warna air sungai yang ternyata berwarna biru kehijauan itu. Bahkan tanaman yang tumbuh di sekitar air terjun tampak rapi dengan macam-macam bunga berwarna indah. Subhanallah, puji Pak Didin dalam hati. "Assalamualaikum," ucap seseorang secara tiba-tiba dari arah belakang. "Waalaikumsalam," sahut Pak Didin spontan.
Pak Didin pun menoleh dan mendapati bayangan seorang lelaki bertubuh gagah dari balik kegelapan. Lalu sosok tersebut berjalan mendekati Pak Didin, yang mana wajahnya terlihat makin jelas karena bantuan sinar rembulan. Tampak seorang seperti priai, memakai belangkon dengan beskap berwarna hitam dan jari bermotif lurik. Sejujurnya, Pak Didin merasa sedikit aneh dengan pakaian yang dikenakan oleh lelaki itu, apalagi di tengah hutan. Apa mungkin sedang ada acara adat istiadat di sekitar sini ya? Batin Pak Didin bertanya-tanya. Diamatinya lagi sosok yang ada di hadapannya. Pak Didin baru menyadari ternyata lelaki ini berwajah cukup tampan. Wajahnya putih bersih, bahkan sekilas seperti bercahaya dengan janggut pendek bertengger di dagunya. Dia memprediksi mungkin lelaki ini berusia 10 tahun lebih muda darinya. Namun auranya terasa begitu mengintimidasi dan membuatnya segan. "Apa yang sedang jenengan lakukan di sini? Mau mencari apa?" tanyanya memecah keheningan. "Jenengan itu Anda ya?" "Oh, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saja saya terbangun. Saya sudah ada di hutan. Saya mendengar suara air terjun, dan entah kenapa ya, saya ikuti aja sampai ke sini," jelas Pak Didin tanpa basa-basi. Lelaki itu mengangguk sambil menggosok jemari tangan di bawah dagunya. "Sepertinya Anda tersesat." "Bisa jadi. Kalau boleh tahu, nama tempat ini apa ya?" "Coban Banyupati." "Wah, saya baru mendengar nama wisata ini. Ini daerah mana ya? Masih di Jawa Timur kan, Pak?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Perkenalkan, saya Syekh Datuk Hasyim." "Oh, iya ya, saya Didin Harisukmo." "Pak Didin, seharusnya tidak berada di tempat ini. Belum waktunya." Kening Pak Didin berkerut tidak mengerti. "Eh, maksudnya gimana ya, Syekh? Jujur, sebelum datang ke coban ini, saya sempat mendengar suara keramaian penduduk di ujung jalan sana. Apa mungkin Syekh bisa menunjukkan jalan ke desa yang ada di sekitar sini? Saya butuh bantuan untuk pulang." Untunglah Pak Didin tidak mengikuti suara keramaian itu. Atau Bapak malah tidak bisa kembali. "Loh, kenapa ya?" "Itu bukan desa manusia, Pak." "Astagfirullahaladzim. Bagaimana jenengan bisa tahu?" "Mari saya tunjukkan." Syekh Datuk Hasyim tiba-tiba saja melempar sebuah kerikil di atas sungai, dan nampaklah pemandangan yang mencengangkan. Pak Didin tiba-tiba saja berada di sebuah tempat dengan banyak orang. Rumah-rumah yang ada di desa itu terlihat seperti rumah-rumah zaman dulu, yang mana bahan pondasinya masih terbuat dari dinding kayu dengan atap jerami. Tapi bukan itu yang membuat bergidik. Pak Didin melihat ada yang aneh dari bentuk para penduduk yang ada di desa itu.
Mereka memiliki kulit berwarna abu-abu, kepala lonjong seperti telur, namun tidak memiliki telinga. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tangan yang panjang, menjuntai hingga ke tanah. Ada yang kakinya pendek sebelah hingga saat berjalan terlihat pincang yang tak lazim. Ada yang memiliki tubuh bungkuk dengan tulang rusuk aneh yang menonjol di belakangnya, dan berbagai macam bentuk absurd lainnya. Tubuh Pak Didin seketika bergetar menyaksikan pemandangan ganjil itu. "Jangan pernah takut, Pak. Manusia itu lebih mulia dari bangsa jin," ucap Syekh Datuk Hashim, seolah bisa membaca ketakutan dari Pak Didin. Kemudian terdengar suara jentikan jari dan mereka kembali ke lokasi air terjun lagi. "Nyun sewu, Syekh. Saya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saya ini sedang di mana? Mungkin jenengan bisa menjelaskan. Karena yang saya ingat tadinya saya cuma duduk minum wedang jahe di teras rumah. Kok tiba-tiba di sini?" Pak Didin sadar bahwa orang yang di hadapannya itu bukanlah orang sembarangan. Dan mungkin saja ia bisa mendapat jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan. Terlihat Syekh Datuk Hashim menyunggingkan senyum tipisnya. "Jenengan ini sedang berada di alam persimpangan antara kehidupan dan kematian, berbatas tipis dengan alam gaib dan manusia. Sampean berada di tengah-tengahnya." "Hah? Saya masih nggak ngerti." "Gini, jiwa Anda ini berada dalam alam gaib, namun ruh Anda berada di antara persimpangan. Saya menduga mungkin Anda masih diberi kesempatan tambahan umur oleh Allah. Namun sayangnya, jiwa Anda malah terjebak. Anda tidak boleh lama-lama di sini. Takutnya jika raga Anda kosong terlalu lama, ada makhluk lain yang berniat buruk dan memanfaatkan hal itu. Dan malah, hal itu membuat Anda tidak bisa kembali ke dunia manusia." "Astagfirullah. Terus, apa yang harus saya lakukan agar bisa kembali?" "Bacalah 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah dan 3 kali ayat terakhirnya. Lanjutkan dengan ayat kursi sebanyak 7 kali. Selanjutnya bacalah sholawat Jibril tanpa putus hingga jenengan sadar sudah kembali ke tempat yang semestinya. Saya akan bantu menunjukkan jalannya." Tanpa ragu, Pak Didin pun melaksanakan amalan yang diberikan oleh Syekh itu. Selanjutnya dalam hati ia benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat memejamkan mata, Pak Didin sempat mendengar suara riuh ramai orang sekitar. Lalu hening sejenak sebelum terdengar suara dengungan yang cukup memekakan telinganya. Selanjutnya, ia tak lagi mendengar suara apapun. Hanya ada siulan angin tipis bersayup lirih di telinga. Hingga akhirnya ada sesuatu yang sangat kuat menarik tubuhnya. Pak Didin merasa ketenangan dalam sejenak. Sepi. Menyusul lagi denting besi tipis yang saling bersentuhan. Dengan susah payah ia pun mencoba membuka kelopak matanya.
Pandangannya yang masih kabur menangkap siluet berbaju putih dengan helm kaca di wajahnya. "Tolong konfirmasi ke dokter. Pasien saudara Didin sudah sadar dari koma," ucap seseorang di hadapannya kemudian. Baik, itulah bagian pertama dari treat yang berjudul Bangsal karya Mbak Cil Banana yang menceritakan tentang Pak Didin ya. Dan untuk bagian keduanya bisa nanti malam saya lanjutkan. Dan bagi kalian yang mau berdonasi untuk anak-anak penderita HIV/AIDS yang ada di Panti Asuhan Lentera Surakarta, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Bisa lewat Karya Karsa. Bagi kalian yang mau baca-baca tulisan dari penulis ternama seperti Mas Dio, Restu, Mas Jero, Mas Kwerti, Mas Nugro, Mas Kalong, bisa ya. Jadi nanti kalian berdonasi sekaligus bisa mendapatkan cerita-cerita dari mereka. 7 cerita ya, 7 cerita dari mereka. Bisa dibaca-baca. Atau mungkin yang nggak punya akun Karya Karsa, bisa daftar dulu. Nggak sulit kok, gampang kok. Kalau mungkin kalau yang nggak bisa juga, nggak bisa daftar atau apa, bisa lewat link Saweria saya. Nanti saya sampaikan ke Karya Karsa. Jadi kayak ya udah, misalnya kalian kesulitan di Karya Karsa, bisa disampaikan ke saya. Nanti saya sumbangkan lagi ke Karya Karsa Horror Community. Jadi nanti saya tuliskan ya berapa jumlah yang terkumpul dari sumbangan kalian. Oke, mungkin itu saja untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lanjutannya nanti malam insya Allah. Selamat siang dan selamat beristirahat.